Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analisis untuk penutupan hari Jumat tanggal 16 Mei 2025. Di hari Jumat kemarin kita ada 4 alert Bapak Ibu. Jadi di regional juga mix ya, karena sentimen lain nggak ada. Earning mungkin mau selesai. Euforia tarif dagang sudah mulai ya Bapak Ibu berjalan, beberapa mungkin ada impactnya ke emerging market seperti Indonesia karena turunnya sudah dalam. Nah, kalau di dalam negeri juga sentimennya tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu. Biasa nih bulan Mei ini memang tidak terlalu banyak. Tapi yang pasti asingnya masuk. Oke, mari kita lihat ya Bapak Ibu untuk penutupan hari Jumat. Hari Sabtunya ada workshop. Jadi memang tidak ada weekly stock analysis selain memang hari Minggu kemarin kita tradingnya hanya 3 hari. Senin sampai Selasanya libur. Baru hari Sabtunya ada workshop trading as business. Jadi memang uh, menarik juga pembahasan kemarin. Nanti kita juga ada tutorial trading plan. Jadi saya akan buat setelah ini kita akan buat analisa sahamnya lalu buat tutorial trading plan apa yang dibahas oleh teman-teman di kelas untuk latihan. Saya buat videonya itu tutorial trading plan itu agar teman-teman yang belajar di workshop di kelas kemarin ingat kembali, oh ini kemarin dia ajarkan. Kalau di kelas itu kadang-kadang karena terlalu banyak materinya itu sedikit lupa mungkin, maka dibuatkan video. Oke, ini dia trading snapshotnya Bapak Ibu. IHSG-nya cukup volatile kemarin pembukaan, dia sempat tutup dulu karena ada openingnya, dia nggak mau ada gap, lalu stabil setelah kayaknya ada alert ya jam berapa nih? Mulai jam 10 market lebih stabil ya. Jadi ini salah satu alasan kenapa alert robot itu umumnya baru keluar jam 10 lewat. Karena biasanya 1 jam pertama itu market sangat volatile. Setelah 1 jam atau 1 jam setengah, marketnya stabil. Nah, jadi kalau ada yang bilang, Pak, kenapa nggak langsung buka ada alert bot? Pertama, dia butuh data, namanya juga big data, machine learning. Kedua, dari pengalaman, memang 1 jam pertama itu market sangat volatile ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau masih bertanya kenapa sahamnya sudah naik ini, tapi kalau alertnya baru muncul 1 jam kemudian, karena memang belum aktif. Alasannya seperti ini. Jadi ini volatile sekali, setelah itu stabil. Nah ini perlu kita perhatikan ada tarikan ya Bapak Ibu, ditarik di pre-closing. Nah bentuk-bentuk tarikan ini bisa dipastikan yang bisa menarik ini bukan retail ya. Ini pasti yang punya kapital cukup kuat hingga bisa menarik saham-saham yang market cap-nya cukup besar terhadap indeks. Nah, kalau enggak dia indeksnya nggak akan naik. Oke, kita ditutup 0,94 Bapak Ibu. Total value-nya, turnover-nya lumayan, 14 hampir 15 triliun dan asingnya yang penting juga kita pantau sejak 3 hari atau minggu ini adalah asingnya terus net buy. Jadi dari berdasarkan pengalaman saya, memang kalau asingnya sudah masuk dan yang penting masuknya tuh di saham yang benar, di Bank Mandiri, Bank BBCA, Bank BBRI, BNI, dan ASI, pokoknya yang market cap-nya besar, serta punya bobot yang besar terhadap pergerakan indeks. Nah, itu biasanya mendorong IHSG kita, berpengaruh. Jadi asingnya adalah leading indikator. Kalau udah seperti ini, biasanya jangan terlalu banyak utang-atik sell on strength, Bapak Ibu. Kalau sell on strength itu marketnya sedang dalam fase akumulasi atau sideways. Kalau udah sekarang, jangan. Ya, karena biarkan dia let profit run. Jadi, sebelum mulai, saya sudah reminder, market sekarang terbaik ada let profit run. Kalau ada pullback, kita buy on weakness. Oke, financial pendorongnya, jadi dari tesis saya S2 SBM ITB juga, bahwa memang financial ini leading indikator. Kalau dia bottoming, lalu asing mulai masuk, dan penopangnya adalah financial. Nah, itu udah let profit run. Biasanya, saya biasanya dalam pola seperti ini memegang saham-saham sektor finance. Oke, lihat Bank Mandiri 415 gantian Antam. Antam ini konsisten. Jadi karena asingnya konsisten, saya kebetulan averagingnya sekitar 1300-1400. Sudah kena profit taking di 2400 kalau nggak salah ya. Ada kena profit taking saya sudah di situ karena sudah trading plan. Tapi sisa masih banyak. Saya akan let profit run saja Antam. Saya nggak tahu targetnya di berapa ini. Biasanya sudah price in
kalau dia naik tinggi lalu ada berita laporan keuangannya bagus. Nah, Q1 kan kemarin bagus tuh. Tapi kan sudah naik tinggi. Tapi selama asingnya terus masuk dan belum ada indikasi pattern untuk wake off-nya, ya udah let profit run aja sampai the best time for selling. Oke, ini BBRI net sell profit taking mungkin karena naiknya sudah terlalu banyak di BBRI. Saya kebetulan pegangnya BBRI. Kalau dia turun malah itu kesempatan kita untuk buyback ya. Sisanya tidak terlalu signifikan. Ada alert tapi asingnya net sell. Lalu apalagi alertnya di sini nggak ada yang signifikan ya. Baik, itu saja dia untuk market snapshot. Sekarang kita lihat alertnya ada Inco, Tin, Adaro, dan Hill ya. Jadi nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Kebetulan kita kemarin ada bahas di kelas saham untuk latihan tutorial trading plan. Jadi di kelas itu ada latihan praktis membuat trading plan ya. Jadi memang dipilih dari saham yang alert atau ada yang potensial saat itu. Sesuai dengan teori lah. Nah, alert ini Bapak Ibu terkirim melalui Telegram bot ya. Di Elquan bot. Jadi sini kita lihat hampir jam 10. Jam Adaro ini kalau nggak salah jam alert dia belum naik tinggi. Begitu setelah alert baru dia tembus di atas 2000 kalau nggak salah ya. Karena dia turun di bawah 2000, saya buy on weakness ini Adaro nih. Sudah profit taking, tapi saya buy back karena baca-baca bahwa mereka ini sudah memisah sejak dia stock split, spin off, dia sudah bergerak lebih ke green energy ya. Mungkin sentimennya sudah berbeda. Jadi kalaupun batu baranya jatuh, mungkin dia sudah tidak langsung terdampak dengan harga batu bara. Yang alam trinya, yang andalan mungkin, Adaro andalan mungkin masih kena yang masih jualan batu bara. Oke, Telegram channelnya ini Bapak Ibu, botnya Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di deskripsi video. Telegram channel juga silakan bergabung. Tapi yang mau berniat untuk scamming, menipu, menyebab anggota lebih bagus jangan join lah ya. Karena ini tempat kita belajar. Membernya juga tidak banyak, nggak usah scamming lah. Lalu sosial medianya silakan di follow, insya Allah akan saya follow back. Saya bacakan disclaimer dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 19 tahun di pasar saham Indonesia. Kadang-kadang saya sharing apa yang saya ajarkan di kelas kepada teman-teman. Kadang-kadang apa yang saya ajarkan saya ulang di sini supaya yang belajar di kelas itu bisa refreshing. Karena di kelas kemarin tanya, Pak saya mau belajar analisanya. Saya bilang contoh aja after market close step by step-nya diikutin. Kalau di kelas kan kita belajar lebih basic, lebih fundamental, lebih behind the screen, dasar-dasarnya. Nanti kalau praktisnya ya ikutin ini di after market close caranya ya. Kadang-kadang memang harus di-combine. Kita harus tahu teori-teori di belakangnya baru kita latihan. Kadang-kadang kita latihan, perbanyak latihan lama-lama paham. Gitu. Tidak boleh request analisa saham karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Bapak Ibu nanti sambil saya lakukan analisa, Bapak Ibu ikut saja dikutik lalu dengarkan, nanti sahamnya coba yang lain. Walaupun nanti misalnya saya pilih Inco atau Tin atau Adaro, nah Bapak Ibu lakukan aja sambil mendengarkan, oh ini loh caranya, oh ini loh praktisnya. Nanti kalau ada rezeki, semuanya akan dijelaskan lebih detail. Oke. Namun begitu Bapak Ibu, jangan percaya analisa saya 100% karena mungkin pengalaman kita berbeda. Kapital kita berbeda, maximum pen level kita berbeda, ada namanya MPL ya. MPL itu maximum pen level. Semakin panjang lama orang di pasar saham, makin menemukan berbagai macam kejadian, dia akan paham. Jadi misalnya pernah mengalami Lehman Brothers dulu saya 2018, krisis Yunani, krisis di Eropa, Donald Trump tarif dagang part 1 ya tahun 2018, pandemik 2020. Ya, jadi semakin banyak pengalaman, maksimum pen levelnya sudah meningkat. Ini mungkin berbeda. Atau posisi cash kita berbeda, posisi saham kita berbeda, psikologi trading kita berbeda. Maka, Bapak Ibu jadikan saja sebagai second opinion. Oke. Lalu, wajib punya Bapak Ibu namanya first opinion. Prinsipnya jangan percaya dengan analisa orang lain, percaya dengan analisa sendiri. Wajib punya first opinion. Dapatnya dari mana? Lakukan analisa sendiri. Termasuk kalau mau konsultasi kepada saya, mau tanya-tanya saham, saya sebenarnya tidak meladeni kalau orang tanya-tanya saham. Kecuali dia punya analisa. Pak, ini saya sudah coret-coretan. Dia coret lah ya. Ini begini, ini baik. Pak, saya beli di sini, stop loss di sini. Bagaimana Pak? Mohon second opinion-nya. Nah, itu boleh.
Pak, ini benar nggak white coffee-nya? Kalau ada yang tiba-tiba, Pak, tolong, itu white coffee-nya bagaimana ya saham ini? Nah, itu biasanya saya tidak jawab. Tapi kalau sudah lakukan analisa, udah usaha, ada effort untuk melakukan sesuatu, lalu tanya ke saya, forward ke saya, nah itu biasanya saya jawab. Karena dia mencari second opinion. Sebab dia sudah punya first opinion dari analisa sendiri. Itulah ya, Bapak Ibu. Jadi jangan kaget, jangan heran kalau bertanya tentang saham, ini bisa nggak sampai sekian, itu biasanya saya tidak jawab itu. Atau, Pak, kenapa ya saham Adaro naik? Ah, itu saya tidak jawab. Karena jawabannya gampang itu. Kalau saham naik, karena demand-nya lebih besar daripada supply. Kalau saham turun, karena alasannya supply lebih besar daripada demand. Itu gampang sekali. Oke, Tayor, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing Bapak Ibu, wajib punya trading plan dan money management. Ini dah alhamdulillah Bapak Ibu, kemarin kita trading business batch 38 alhamdulillah sudah terlaksana. Pesertanya ada 8, ya agak desak-desakan sedikit, tapi masih bisa lah, nggak terlalu banyak juga. Kalau teman-teman bertanya kemarin, Pak benar nih cuma 6, begitu dilihat, oh iya, memang paling nyaman tidak lebih ya gitu. Jadi 6, 7, 8, 10 itu banyak. Lebih dari 12 nggak bisa. Mejanya cuma ada 6. Oke, jadi kemarin ini kita belajar detail Bapak Ibu. Pesertanya juga dari yang baru buka account, belum mau trading, jadi masih basic sekali, sampai yang sudah advance ya. Jadi dia, saya lihat dia sudah lebih dari 5 tahun, berarti sudah mengalami siklus besar. Lalu ada yang datang dari Jogja, langsung naik kereta api, luar biasa. Ada yang datang dari Makassar. Jadi biaya workshopnya ini kalau dibanding biaya pesawat dan penginapannya tidak ada apa-apanya dibanding pengorbanannya untuk datang dari Makassar ke Jakarta. Dan ada yang bertanya, Pak, kenapa tidak online saja? Ya, pertama memang menuntut ilmu itu begitu ya. Jadi kalau nggak ketemu, ya bagaimana mau percaya dengan apa yang saya omongkan? Tadi setelah ketemu, nanti nonton lagi video, oh ini yang kemarin dijelaskan di kelas, ternyata yang dikelaskan online jadi paham, jadi nyambung gitu. Mengapa tidak bisa kelasnya online? Sebab materinya itu banyak sekali, banyak. Nanti apalagi nanti lanjut level advance ya, itu materinya kita praktek pakai paperwork di kelas. Jadi selamat kepada Bapak dan Ibu yang sudah ikut Trading as a Business Batch 38. Insya Allah nanti kalau yang mau ikut melanjutkan di level advance silahkan. Kalau enggak juga nanti kita akan ada diskusi di grup alumni. Untuk batch 39 Sabtu depan tanggal 24 Mei kita ada 7 Bapak Ibu. Jadi sebenarnya 7, 8, 9, 10 masih bisa. Ada yang bertanya, Pak saya nggak bisa batch 39, saya mau ikut minggu depannya lagi. Tidak ada. Jadi tidak ada bulan Juni untuk trading as a business. Agustus Pak, nggak ada juga, ya belum tentu ada. Jadi Juni, Juli itu belum tentu ada. Mungkin Agustus Q3 lah. Tergantung saya sibuk atau enggak. Lalu tergantung ini juga kemarin adain workshop, anak sudah komplain, hari ini saya harus nemani anak latihan basket dulu di Bintaro. Ya, pagi-pagi dia latihan basket di Warrior ya, di Bintaro. Jadi sebenarnya sibuk juga, cuman nggak apa-apa lah ya. Orang menuntut ilmu, saya juga senang juga bertemu banyak orang, apalagi yang datang dari luar kota. Oke, jadi kalau Bapak Ibu masih nggak bisa, nanti yang bertanya untuk batch berikutnya, insya Allah kita adakan di bulan Agustus mungkin, atau Oktober lah. Q3, biasanya itu setahun cuman 3 kuartalan, tapi kita lihat nanti. Ya. Untuk level advance Bapak Ibu, batch-nya sudah dibuka. Untuk batch 16 sisa 1 orang lagi. Batch 17 sisa 2 atau 3 ya Bapak Ibu. Silakan bagi yang ingin berminat melanjutkan ke volume price analysis dan Wyckoff method nanti di bulan Juni. Jadi kita istirahat dulu. Nanti bulan Juni tanggal 14 dan tanggal 21 kita adakan 2 batch. Tapi syaratnya memang harus ikut trading as business dulu. Jadi nanti nyambung apa yang diajarkan kemarin di kelas dengan volume price ya. Jadi akan nyambung. Kalau nggak belajar risk management atau trading as business, ininya nggak berguna ya. Hanya berguna untuk analisa, tapi nggak berguna untuk trading. Oke Bapak Ibu, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita mulai lakukan after market close analysis. Pertama kita akan cek dulu alertnya nanti. Tapi sebelum itu, bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot, Bapak Ibu ketik help untuk melihat perintah apa saja yang tersedia supaya tidak salah bot juga. Jadi di sini kita akan lakukan semaksimal mungkin.
Karena waktu juga nanti yang membatasi, beberapa tool Bapak Ibu bisa coba, kalaupun nggak terlewatkan, kadang-kadang misalnya ini Sankey, ya dia menariknya kalau sudah keluar datanya full year. Data Q-nya nggak keluar di sini ya, tidak ada Sankey untuk kuartalan. Oke, jangan lupa juga Bapak Ibu nonton tutorial. Ya, ini terutama bagi yang belum sempat mengikuti workshop trading aset bisnis, Bapak Ibu bisa nonton karena materinya ada 5% sampai 10% saya ajarkan. Meskipun begitu, bagi yang sudah ikut workshop, kadang-kadang kan lupa ya, udah diajarkan di kelas tapi lupa. Nah, materi-materinya tuh ada di sini. Ya, Bapak Ibu yang kemarin kita belajar correlation, bagaimana cara memanage portfolio risk dengan correlation, ini ada tutorialnya, portfolio correlation map. Lalu kita belajar bagi-bagi yang apa namanya rotasi saham, di sini ada. Lalu volume price, chart volume price kemarin dibahas detail di kelas, di sini ada juga untuk remindernya. Bagi itu juga yang nggak ikut workshop ya bisa belajar di sini. Nanti Bapak Ibu bisa latihan, nanti paham menggunakan robotnya. Nah, yang belum sempat ikut belajar di kelas, ya ini terutama tentang trading plan. Karena trading plan ini yang utama ya, yang diajar di kelas trading as business itu intinya membuat business plan dalam trading. Oke, nah kita mulai dengan alert robot untuk penutupan tanggal 16. Kemarin kita ada Inco, Tin, Adaro, dan Hill. Jadi kalau di sini Bapak Ibu kita akan bahas Adaro. Karena nanti abis ini, setelah video ini, saya akan membuat tutorial trading plan untuk Adaro. Tidak ada jaminan Adaro akan nanti beggar atau bullish, tetapi pertama sebagai reminder kepada bagi Bapak dan Ibu kemarin yang sudah belajar di kelas, kita kan menjelaskan, memilih bersama-sama sepakat memilih Adaro untuk latihan praktek membuat trading plan di kelas. Ya, nanti saya akan tidak semuanya yang saya ajarkan di kelas tentu dibuat dalam videonya karena waktu yang nggak cukup. Cuman paling nggak Bapak dan Ibu kemarin yang merhatikan, oh begini, oh bagaimana kalau dia sudah naik tapi order di bawah tidak dapat, nanti dinaikkan bagaimana kan udah diajarkan. Tapi membuatnya kita akan buatkan videonya, trading plan-nya supaya Bapak Ibu ingat kembali ya, jangan lupa ditonton. Setelah ini, begitu juga yang belum sempat ikut workshop, bisa nonton tutorial trading plan. Oh, inilah gambaran cara membuat trading plan. Oke, sekarang yang lainnya tentu tetap dibahas. Inco dibahas, Tin dibahas, Hill. Mungkin ada yang berminat di Inco, ya kayak Tin. Ya, saya sudah masuknya lama. Waktu suami Dewi Sandra ditangkap itu sudah dapat di harga di bawah 1.000 ya. Oke, sekarang kita akan mulai dulu dengan alert sudah rekom. Ya, ini urutannya Bapak Ibu. Urutannya pertama cek alert. Kedua kita cek rekom karena kita mencari saham-saham yang confluent. Di kelas juga saya sudah ajarkan apa itu confluent ya. Jadi ada beberapa sudut pandang dari saham screening atau tool yang mengarah ke sama. Nah, sini ada yang dari alert, mungkin alert keluar Adaro. Misalnya ini keluar Adaro. Ini keluar kalau dia muncul di mana-mana, nah itu ya seperti yang diajarkan lah. Jadi makin banyak yang mengarah suatu poin, dia disebut confluent, bisa makin kuat. Nah ini kita lihat alert Adaro ada. Nah ini di rekom Bapak Ibu. Untuk rekom ini dia menggunakan kuantitatif. Oke, kemarin kita pilih Adaro ya. Alert keluar Adaro. Di volume price keluar Adaro. Keluar juga Inco. Nah PGO sudah masuk ya. Tin tidak ada di sini. Lalu kita lihat juga di BDT ada ADMR. Ini sentimennya mau dividen ya. Walaupun sentimen batubara jelek, Bapak Ibu. Sentimen batubaranya harganya turun, tapi kan Alam Tri, Adaro-nya ini sudah mulai energi terbarukan. Oke, ada MR, batubara hijau, lalu kita lihat di sini. NCKL menarik ya Bapak Ibu, itu termasuk yang kita bahas di workshop level advance bahwa saham-saham yang belum terjadi wake off-nya. Nah, jadi saya sebenarnya sudah ada di situ. Titip sendal lah. Lalu Adaro, jadi Adaro keluar di alert, Adaro keluar di volume price, Adaro keluar di rocket jet. Nah, itu bukti salah satu bahwa memang kita mencari saham yang keluar di mana-mana. Oke, ASI PTB Golden Cross, Adaro keluar di upper downtrend breakout. Jadi dia termasuk di best time terbaiknya, nanti kita akan bahas. Lower downtrend ada break new lower low SMA setelah dividen ya, biasa dia koreksi dulu.
Baik, jadi keputusan kenapa kita kemarin pilih Adaro karena konsep konfluen. Apakah Adaro ini akan profit? Nanti kalau kita buat trading plan, ya belum tentu. Namanya juga bisnis ya. Kita harus buat plannya, antisipasi, harus pasang stop loss. Nah, jadi kalau ada saham lain mungkin kita akan pilih saham lain. Tapi karena untuk latihan kemarin di kelas kita pilih Adaro. Oke? Nanti Bapak Ibu ikut-ikutin nih. Kemarin untuk cara analisa. Kemarin kebetulan di kelas kan kita analisanya nggak detail. Setelah itu kita lihat dengan SCR ekstrim. Ini saham-saham yang ekstrim, jadi perlu berhati-hati kalau yang sudah ekstrim greed, perlu diperhatikan kalau dia ekstrim fear. Ekstrim fear untuk buy on weakness. Adaro ekstrim greed ya, keluar dia di sini. Kalau ekstrim greed artinya apa? Untuk di daily, dia terlalu greedy. Rentan beresiko berpotensial untuk profit taking atau supply-nya masuk karena sudah ekstrim, greedy, terlalu greedy. Nah, tapi kita harus lihat karena ini hari Jumat, bagaimana weekly-nya ya? Mungkin dia bermain di weekly seperti Antam ya, bermain di weekly dia ternyata. Jadi butuh 2-3 candle di weekly, berarti kan lama gitu. Ada yang dia mungkin bermain di weekly tapi kita nggak sabar melihatnya di daily. Nah, itu kadang-kadang dia komplain ke saya, Pak, ini kok belum turun padahal udah ekstrim. Lihat dulu weekly-nya. Oke, jadi seperti itu. Nah, dari mana kita tahu dia bermain di daily atau weekly? Ya, kita sabarlah, tunggu. Saya juga nggak tahu. Kita lihat pantau terus begitu. Kalau saya tahu kan, kalau dia tahu bermain di weekly, sementara di daily-nya sudah extreme grid, ya udah, saya sabar aja dulu. Tapi kan saya tidak tahu sebelum datanya masuk, gitu loh. BRPT sudah grid, hati-hati. Bank Mandiri juga sudah grid. Ya, ini banyak yang sudah grid harus berhati-hati ya. Nanti dia daily-nya bisa korektif. Nah, untuk itu cek weekly-nya. W S SCR W Extreme. Nah, kita lihat weekly-nya gitu kan hari Jumat. Oke, Antam. Nah, Antam ini saya sampaikan. Antam itu bermainnya di weekly. Berarti kita nunggu satu candle weekly, dua candle weekly dan 3 candle weekly mungkin ya. Nah, karena dia nunggu sampai 3 candle atau 4 candle, di daily-nya terkesan lama kok naik terus padahal sudah ekstrim di daily-nya, ternyata dia weekly. Termasuk BTPS nih, BTPS mainnya di weekly. RALS bermainnya di weekly, jadi analisa candle-nya main di weekly ya. Entry-nya tetap di daily atau exit-nya tetap di daily. Kita cek dengan SCR Panic. Nah, kalau yang ini relatif terhadap composite. Kadang-kadang pada yang bingung, Pak, apa bedanya grid di speedometer dengan grid di rotasi saham? Kalau rotasi saham relatif terhadap pergerakan composite. Nah, kalau yang di rotasi saham, kita mencari saham-saham habis panik terlebih dahulu. Seperti apa? BBRI, nih, incaran saya nih. Oh, BSD juga mungkin nanti ya. Mana nih saham-sahamnya? Goto Panic, ya, harus dicek dulu. Mana lagi SMA sudah turun ya, SMA jelas dia panik tadi kita lihat. Ada nggak lagi? Nah, nanti diceklah sendiri-sendiri ya Bapak Ibu. Apakah dia menguat kayak perbankan kayaknya menguat ya. ASI mungkin menguat, bisa dicek aja sendiri. SCR Hope. Nah, ini atau saham-saham yang sudah berada Hope siap bergerak ke grid. Avia BBCA nih sudah masuk ke Hope, lalu Power Saratoga juga bisa dicek sendiri-sendiri. Asal arahnya menuju ke grid berarti dia menguat ini. SCR Top FF, Top Foreign Flow. Nah, ini kita tadi sudah lihat. Kalau Top Foreign Flow wajib digandeng dengan SCR Top kaki untuk tahu ceritanya. Selain asingnya net buy, apakah dia hajar kanan atau hajar kiri? Adaro hajar kanan, Brand hajar kanan, PGO jadi tidak signifikan ya. Kalau kita lihat Bank Mandiri net buy, ya asingnya. Di sini Bank Mandiri tidak muncul sama sekali. Antam juga tidak muncul. Tapi di hajar kiri, BBRI memang orang profit taking nih. Hajar kiri, asingnya juga net sell. Jadi asing kemungkinan ada hajar kiri. Jadi banyak yang profit taking di BBRI, BBCA ya. Bank Mandiri walaupun asingnya net buy di Bank Mandiri berarti lokalnya nih. Lokalnya yang buang barang. Antam nih, ini mungkin lokalnya karena asingnya kan net buy gitu. Jadi kita combine nih, kita tahu ceritanya. Berarti untuk Antam mungkin lokal. Nanti tinggal lihat rasionya saja. Oke, sekarang kita lihat SCR pullback. Ada nggak saham-saham yang pullback menarik? Kayak PGO dapatnya di pullback harta. Ini
bisa menarik juga nih ya Bapak Ibu, VPA HRTA dia sudah keluar di Kompas 100. Oke, naik turun, dia turun. Nah, ini kalau beli tunggu saja di atas ini. Satu lot, di atas ini satu lot, stop lossnya di sini. Jadi kalau ke atas dapat, bawah exit. Jadi kan dia candlenya turun, volumenya juga turun ya. Kalau tadi candlenya turun, volumenya naik, berarti kita kabur. Nah ini, kenapa kita ambil seperti ini? Karena stop lossnya dekat. Artinya risknya kecil. Itu dulu yang kita pikirkan. Rewardnya lumayan. Risknya dibanding walaupun kita pasang target di 790, tapi risknya dibanding rewardnya lumayan ya. Tidak ada jamin dia akan naik ke atas, bisa aja dia cucuk bawah dulu baru mantul di 550. Tapi paling enggak kalaupun pasang di 550, risk kita kecil. Buy gitu. Karena dia sudah up ini, tergantung kalau dia close di bawah 550 berarti batal kan? The best time for selling berarti. Jadi gitu. Kadang-kadang saham-saham pullback ini bisa memberikan potensi ya. Karena dia trennya sudah ada up, tinggal pullback. Kita beli saat pullback kan bagus. Oke, sekarang kita lihat composite dengan Speedo Composite. Ekstrim ya, jadi sempat dia, berarti main di weekly nih Bapak Ibu. Karena kemarin sempat ekstrim, dia turun lagi, ekstrim lagi. Kita cek Speedo Extreme. Jadi kalau dia bermain di weekly, aduh, salah. Speedo Composite. Nah, daily-nya kembali masuk ekstrim ya. Oke, weekly-nya masih great. Artinya kalau kita mengacu ke weekly-nya masih bisa naik nih Bapak Ibu. Masih bisa naik weekly-nya. Jadi kalau Pak ini kok masih terus naik, ya mungkin dia main di weekly. Weekly kan di grid. Berarti demand-nya masih lebih besar daripada supply. Gitu loh. Jadi acuannya nanti ini bisa bermain di weekly. Oke, sekarang kita lihat Star C0. Sektoral. Sektornya terhadap komposit, kita lihat dengan penguatan komposit kemarin, ya dia basic melemah. Ini melemah. Finance bagaimana? Finance menguat ya, karena pendorongnya sekarang Finance. Finance ini siap-siap mungkin dia habis panik terbelah hope Bapak Ibu. Yang lainnya melemah. Lalu kalau mau lihat sektor yang lainnya, misalnya sektor basic kan tampak melemah. Pakai aja. Sektor basic berapa sektor? Nomor 1. Star C. Kan di atas itu Star C0. Nah, cek Star C1 sekarang. Untuk sektor basic, relatif terhadap komposit. Inco masih menguat. BRMS melemah, ESA melemah ya, relatif terhadap komposit. Avia melemah nih. Ini melemah terhadap komposit. Kalau terhadap sektornya, Star S1. Sekarang pusat rotasinya kita ganti dengan edik basic. Nah, ini berubah lagi gambarnya. MBMA menguat. Antam melemah. Aman melemah. Yang menguat, TINS ya. TINS ini menguat nih, ada alert kemarin. NCKL, ini saya pantau Bapak Ibu, bisa beli NCKL. Karena dia strukturnya juga bagus nih. Oke. Sekarang kita lihat VPA monthly composite. Kita perlu pantau monthly-nya karena di akhir pekan. Oke, untuk monthly-nya masih pertengahan bulan Bapak Ibu, tentu volumenya rendah. Dia masih tertahan di atas ini ada di supply zone lah untuk weekly. VBP weekly composite. Jadi memang kalau weekly itu perlu membahas lebih lengkap. Ya, di sini dia masuk ke supply zone ya. Dia naik supply zone. Supply zone yang sell mother candle yang mana weekly, monthly, ini dia. Ini yang menekan ke bawah, jadi kalaupun dia ke atas, supply masih terus masuk. Weekly ya? Kenapa nggak pakai monthly? Itu monthly. VBP monthly composite. Saya monthly dulu ya, maaf. Tadi langsung ke bawah weekly. Pengen cepat-cepat aja. Jadi dia ada di sini supply-nya, Bapak Ibu. Masih masuk ke zona supply. Ya. Jadi jelas sekali bahwa demand itu ada di sini. Jadi kemarin yang buy on weakness setelah liburan Idul Fitri, rezekinya mudah-mudahan meledak ya. Cuman kita perlu berhati-hati kalau pakai the monthly. Ini adalah satu bahu atau ini bahu, ini kepala. Ini kalau ini naik dia turun bahu. Nah ini bisa dipantau sebagai head and shoulder ya. Seperti itu bisa juga.
Tunggu saja. Jadi selama masih naik, dia let profit run saja. VPA weekly composite, kita lihat dulu composite. Kita tidak trading composite, tapi psikologi trading ada di sana. Nah, kalau di weekly dia naik, sempat dia rilis dulu, koreksi, tapi dia naik lagi ke atas, berarti dia sedang menunggu ini. Sell mother candle-nya ada di sini tadi ya. Di sini targetnya. 7324 sampai 7 berapa ini? Ya, itu adalah supply zone. Kita lihat dengan VPA daily, weekly-nya tadi sudah, VPA composite. Bagaimana dengan daily? Kalau weekly tadi menariknya hari Jumatnya sebenarnya banyak libur. Hari Minggu lalu kemarin sebenarnya 2 hari libur, tapi volumenya cukup tinggi. Ini kita masih pakai yang terjadi di sini adalah crawling. Ya, jadi refreshing kembali. Crawling. CRA crawling. Crawling itu artinya merangkak. Merangkak di upper downchian. Oke. Spreadnya kecil-kecil. Nah, kecuali ini sudah di atas rata-rata nih, karena rata-rata udah lebih dari, dihitung-hitung ke bawah udah lebih dari 20 hari, dia crawlingnya spreadnya mulai besar. Volumenya juga besar. Oke. Tapi dia crawling nih, nempel di atas, ini pullback, naik. Itu satu. Crawling ini ciri-ciri dia mau jatuh. Tapi kapan jatuhnya saya nggak tahu ya, tapi ciri-ciri. Kedua, ini ada gap. Ini ada gap. Oke, ini ada gap. Gap di daily. Sementara dari speedometer kita menduga dia bergerak di weekly. Oke. Jadi nanti kalau dia turun nutup gap, itu adalah kompensasi wajar bahwa memang ada banyak gap. Kapan turunnya? Mungkin dia menunggu supply di atas selesai. Mungkin ya, kita nggak tahu. Selama ini, apa yang bisa dilakukan? Let profit run saja. Lihat, VBP composite. Seperti menunggu sesuatu. Ya, saya nggak tahu apakah dia menunggu. Ini di atas ini kan ada supply zone nih. Ini supply. Supply ini dari mana? Ini Bapak Ibu bisa lihat candle besar, candle ujung. Ini disebut dengan sell mother candle ya. Jadi dia mengindikasikan di sini keluar supply pertama besar, boom, divalidasi, setelah itu turun ke bawah. Nah, kalau ini ngetes ke atas ini ya sepanjang ini semua supply zone lah ya, ini supply zone. Jadi candle ini nih yang mungkin menunggu, mungkin ya, saya nggak tahu juga. Mungkin sampai di situ weekly-nya selesai baru dia turun lagi ke bawah. Karena pattern-nya sekarang sudah patah nih. Pattern daily high low low high low low sudah patah oleh pattern ini ya. Tinggal ini tunggu lagi low-nya high ya. Dia harus ada pattern high, low, low, ini high. Dia harus pullback menjadi high low baru high high. Nah, pattern itu dibutuhkan. Mungkin pattern itu terjadi di weekly. Ya, mungkin terjadi di weekly. Mana weekly? Nah, ini mungkin terjadi di weekly ya. 1 2 3 4 udah ada candle merah satu, mungkin dia naik lagi untuk nutup gap. Nah, sekarang apa pendorongnya? Lihat, PIF composite. Pendorongnya adalah foreign flow saat ini. Jadi mulai 3 hari terakhir asingnya net buy. Cukup signifikan hingga kemarin hari Jumat masuk dia 814 miliar dalam 5 hari ada 3,8 triliun. Dalam 20 hari sudah net buy. Nah, ini penting. Jadi acuannya apakah dikumulatifkan asing masuk dengan data 20 hari sudah net buy? Jawabannya sudah. Artinya asingnya sudah mengambil alih kumulatif dalam 20 hari terakhir di bulan Mei. Artinya asingnya sudah akumulasi. Oke, ini masih bottoming nih Bapak Ibu. Jadi kalau dia penuh ada koreksi, kita bisa yakin bahwa mudah-mudahan dapat. Dan di monitor terus, asingnya harus masuk di perbankan dan saham-saham yang market cap besar seperti Astra gitulah. Kalau dengan market cap kecil dia tidak terpengaruh terhadap composite. Oke, itu dia composite Bapak Ibu. Kesimpulannya, pertama dia crawling, masih ada gap, mungkin mainnya di weekly dan monitor asing. Lalu apa yang dilakukan? Let profit run saja.
kalaupun dia harus jatuh, kita naikkan stop loss, kita nanti dijatuh buyback lagi di bawah. Mudah-mudahan dikasih ya. Mudah-mudahan apakah nanti sell on Mei, di akhir Mei, atau June malah dia turunnya, kita tidak tahu. Tapi yang pasti kalau lagi posisi profit, jangan lupa stop loss dinaikkan. Karena kan sentimennya, Bapak Ibu, tarif kemarin mereda. Lalu sudah jelas Donald Trump mengatakan ini hanya delay 90 hari ke depan gitu ya. Bisa apa saja bisa terjadi lah. Oke ya Bapak Ibu, jangan sampai posisi profitnya malah jadi minus nanti ke depannya. Sekarang kita lihat alert. Alert portfolio volatility map Inco, Teens, Adaro, Hill. Ada yang bertanya, loh Hill kok ada alertnya? Ya nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa Hill ada alert. Ya makanya harus dianalisa valid atau enggak kan gitu. Hill ini muncul sendiri Bapak Ibu, sementara lainnya terkait energi dan apa namanya material, basic material. Ada hubungannya ya. Sementara Hill ini sektor kesehatan tidak ada hubungan. Mungkin dia sentimennya adalah sentimen individu sahamnya sendiri. Adaro sama Tin sudah naik tinggi relatif terhadap composite. Inco masih bottoming Bapak Ibu. Jadi Inco ini dia mau berikan dividen juga sentimennya bagus ya karena kemarin dia tidak memberikan dividen. Mudah-mudahan bagus juga karena dia kan di bawah main ID sekarang. Ini ada juga bagian main ID. Tentu main ID di bawah Danantara dan Tara akan memaksa supaya ada pemasukan untuk mereka ya. Oke. Itu dia, sekarang kita akan bahas Adaro Bapak Ibu. Adaro Alamtree katanya sudah tidak jualan batubara karena sudah spin off. Mereka akan fokus ke energi terbarukan, energi clean. Jadi kalaupun ada sentimen buruk terhadap Adaro batubara mungkin tidak terlalu berdampak. Oke, mungkin tidak terlalu berdampak. Tapi kalau kita lihat perusahaannya ya masih ada banyak yang dia hold. Perusahaannya apa saja? Nah, ini coba saya sudah rekap ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah anak-anak perusahaan dari Adaro ya Bapak Ibu. Kita lihat. Agak lama sedikit nggak apa-apa ya. Jadi di sini ada PT Saptarinda, Jasa Pertambangan, Investasi, Alamtree Bangun Indonesia. Ini semuanya di bawah Alamtree ya, Adaro sekarang. Jadi tidak ada lagi izin batubaranya. Jadi yang ada konsultasi jasa tambang saja, lalu Kalimantan Energi Hijau. Ini bisa Bapak Ibu cari sendirilah di websitenya Adaro Alamtree. Alamtree Wind Energi, energi angin terbarukan, ya Delta macam-macam nih ya. Pembangkit Alpha, pembangkit Zeta, pembangkit Gamma, ini semua pembangkit listrik. Jelas ya Bapak Ibu, dia kalaupun ada pertambangan mungkin dia ini tidak terlalu besar atau jasanya atau batubara hijau, batubara kalori tinggi. Ya, mungkin itu ya sisanya batubara kalori rendah sudah diserahkan ke AAD, lalu yang Kokas sudah diserahkan ADMR. Saya nggak tahu nih masih ada apa nih, Meruai Coal, pertambangan apakah mau apa saya nggak tahu. Tapi masih ada sedikit di sini, batubara mineral, jasa pertambangan, jasanya ya. Alamtree Daya umumnya terkait dengan pertambangan, terus yang paling banyak pembangkit energi listrik. Oke. Jadi mungkin transformasinya belum 100%. Yang jelas dia renewables energi dan mengincar proyek-proyek renewable energi serta energi hijau serta mungkin pinjaman green. Ya, pinjaman utang luar negeri berbasiskan energi hijau. Itu dia Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau katanya import batubara dari Cina nurun, tidak terlalu berdampak di Adaro Alamtree. Oke, nanti Bapak Ibu bisa lebih detail lah, lebih paham lah seperti ini. Sekarang kita lihat ke Telegram botnya lagi. Kita lihat korelasi PCM. Portfolio correlation map. Nah, ini kalau ada Adaro boleh masuk Inco ya. Boleh ya sedikit boleh masuk Tin lah. Kalau saya terbalik.
Adaro yang tinggal sedikit, tinnya yang banyak gitu. Nanti kita lihat apakah kalau untuk tutorial saya akan buatkan nanti. Yang mau masuk berminat masuk Adaro bisa nonton nanti tutorial terdepannya. Kalau yang tidak berminat masuk Adaro, Bapak Ibu bisa belajar nanti alih caranya dengan sama untuk saham yang lain. Kita cek alert Adaro. Ada yang bertanya, Adaro ini apakah sudah price in? Mungkin sudah price in karena setelah spin off dia kan jatuh dalam tuh. Tapi kalau membandingkan laporan keuangan year on year, mungkin tidak apple to apple ya, karena tahun lalu kan dia masih pegang AAD, sekarang kan sudah tidak. Jadi kalau ada laporan keuangan Q1 year on year turun, mungkin belum apple to apple. Saya nggak tahu juga ya. Kalau kita lihat alertnya ada tanggal 22, artinya tidak fresh amat nih. Harusnya Bapak Ibu sudah belinya kemarin di tanggal 22 April. Ya. Sekarang sudah naik. Freshnya di tanggal 22 ya. Kalau seandainya sudah beli di tanggal 22 April, hari ini Bapak Ibu akan lihat sahamnya sudah naik. Sekarang kita akan cek dengan, setelah itu Bapak Ibu ikut dengan Speedo. Kita mau cek Speedonya. Ya, Speedo Adaro. Oke, saya mau lihat Sankey-nya, SKF Adaro. Jadi tidak ada salahnya sekali-sekali melihat. Nah, ini agak berbeda sendiri ya Bapak Ibu, karena dia faktor spin-off. Saya sendiri nggak terlalu paham jelasnya. Anggaplah revenue-nya sekian, gross profit-nya sekian, dia ada non-operating income-nya ya Bapak Ibu, operating profit-nya 14,6 triliun, itulah ya. Tapi dia punya discontinued operation, tahapan ini saya nggak ngerti, menjadi income before tax, net income-nya jadi 25 triliun. Oke, tax expense-nya 2,7 triliun. Jadi alam trinya ini besar nih kalau lihat full year laporan keuangan. Tapi Q1 ini saya nggak tahu. Kalau ini kan membandingkannya year on year dengan tahun lalu ya Bapak Ibu. Tapi tahun lalu kan mungkin konsolidasi dengan AAD. Saya nggak tahu ini konsolidasi dengan AAD atau enggak. Tapi kalau kita lihat ini laporan Adaro. Sementara AAD ada juga laporannya. Oke. Sekarang kita lihat kita mulai analisanya mulai Speedo Adaro. Jadi analisa ini dilakukan sebelum membuat trading plan. Kemarin di kelas kita tidak membuat ini ya. Jadi nanti mohon maaf kalau agak lama analisanya. Oke, daily dia berada di extreme greed. Artinya apa? Demand-nya terlalu tinggi, terlalu greedy, rawan koreksi karena memancing supply untuk masuk karena dia sudah extreme greed. Kita lihat weekly-nya. Speedo Adaro. Tetapi weekly-nya masih di grid ya. Artinya kalaupun dia bermain di weekly, di Adaro ini masih bisa naik. Ya karena weekly-nya belum ekstrim, masih grid. Demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat star Adaro, kita lihat daily-nya relatif terhadap composite. Adaro untuk daily-nya bergerak tiba-tiba dia masuk langsung ke grid, artinya demand-nya menguat terhadap composite. Sektor energi juga menguat. Kita lihat weekly-nya. Star Adaro. Mungkin dia main di weekly. Nah, di weekly-nya dia masih slow Bapak Ibu. Dia masih berada di zona panik. Mudah-mudahan nanti minggu depan dia masuk ke dalam. Kalau dia masuk ke dalam, menguat, masuk ke dalam segitiga ini, boleh kita katakan Adaro ini bermain di weekly dengan kita kategorikan sebagai habis panik, terbitlah hope. Sekarang belum ya. Kita butuh satu kali lagi dia masuk ke dalam, mudah-mudahan. Itu yang kita tunggu. Berarti bottoming dia main di weekly. Sekarang kita lihat daily-nya aja terlalu tinggi ya. Sudah ekstrim. Sudah naik ke zona grid. Oke, kita lihat VPA monthly Adaro. Nah, kalau lihat monthly ini, tentu kita masih melihat informasi data dia masih belum spin off dengan AAD. Tapi tidak apa-apa, karena ini data yang ada ya. Oke, jadi Adaro itu Bapak Ibu, dia sangat rapi. Jadi dia beli di sini sebelum dia naik, dia tes dulu, baru dia naik ke atas. Ya, saya punya beli sekitar di sini waktu itu. Naik ke atas. Oke, dia membentuk satu, lalu dia membentuk double bottom dengan adanya di sini, kalau di monthly dia adalah uptrust. Begitu terjadi uptrust langsung turun. Ya, nanti kita lihat di daily-nya ada gap-nya. Oke, jadi sini ada kesempatan exit. Sekarang dia bentuk double bottom kalau di strukturnya.
Ya, jadi dia sini juga sudah ada bottom, dia cek bottom untuk ngecek apa? Demand zone yang di area ini. Kita lihat VBP monthly Adaro. Walaupun kalau melihat chartnya, kita perlu klarifikasi bahwa sebelumnya chart ini membawa informasi AAD di dalamnya ya. Sekarang mereka spin off. Jadi cucuk bawah, kalau cucuk bawah ini sebenarnya ada demand yang dari di sini. Dia tes naik ya. Jadi sekarang dia coba rebound, mungkin di bawah ini kalau dia akan melakukan sekali lagi untuk di monthly-nya, sekarang masih belum akhir bulan. Kalaupun dia turun, retest, kita butuh di monthly-nya adalah low, high, high low, baru dia higher high ya. Gitu kita tunggu. Nanti kita lihat lah. Oke, sekarang kita lihat VPA weekly Adaro alarm tree. Oke, kayak kelihatan gapnya ya, tapi jelas di sini dia jatuh ke bawah, dia naik dulu. Ini crawling ya. Jadi kalau dibilang crawling itu rapat, boom jatuhnya doang gitu. Itu ciri-ciri crawling. Oke, sekarang kita lihat dia juga turun, bottoming. Kalau lihat daily sudah low, high, high low, higher high sekarang. Sudah terbentuk. Kalau di daily, sini adalah high low-nya. Kalau lihat di weekly-nya Bapak Ibu, ini akumulasi ya. Volume weekly-nya juga walaupun cuma 3 hari trading, ini volumenya kuat sekali nih. Karena ada libur hari Senin Selasa. Oke, itu saja kita lihat. Sekarang ini kalau nggak ada pullback-nya, kita menduga ini akan turun. Tapi karena dia ada pullback-nya, low, high, high, low, high, high. Kita lihat VBP weekly Adaro. Nah, di sini kita lihat yang bawah saja. Oke, bawah ini dia ada nih Bapak Ibu ya. Ini kalau di sini kita sebut sebagai support. Biasanya dia akan menjadi resisten di sini. Kalau di sini adalah dulu demand zone. Dia jebol, maka sini akan menjadi supply zone ya. Ini juga ada besar supply yang kemudian di reject oleh ini. Jadi dia coba tes ke atas karena dia ada supply zone di sekitar itu, dia masuk. Dengan asumsi yang zona ini adalah zona-zona dia sudah spin off, zona ini zona-zona sebelum spin off. Tapi kalau dari data volume price nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Dulu main di weekly, di sini ada gap. Jadi waktu itu kita tahu ini adalah supply zone, dia harus tes dulu untuk jatuh. Sekarang kita lihat di daily. VPA Adaro. Oke. Di Adaro suka tidak suka ini gap ya. Ini gap. Karena dia ada spin off. Auto reject ke bawah. Baru naik ke atas. Di sini ada supply sebelah sananya. Baru dia turun. Ini adalah marking down. Ya, jebol di bawahnya marking down. Di sini ada selling climax. Auto recent secondary test. Sudah ya. Lalu volumenya kecil-kecil. Ini sebenarnya kalau detail adalah the best time for buying. Lalu dia turun ke bawah, crawling turun ke bawah, baru dia tiba-tiba naik ke atas. Naik ke atas sinyalnya adalah potensial buying climax. Arti buying climax itu adalah pembeliannya sudah klimaks, ya, sudah exhausted. Lalu lihat VSA-nya. Terjadi churn. Artinya, ya ini dibahas kemarin di kelas. Apa itu churn? Artinya supply-nya masuk, ya, supply masuk. Kalau kita lihat speedometer sudah ekstrim, di daily buat potensial buying climax, lalu ada churn, potensial dia untuk koreksi dulu. Artinya kalau kita mau beli Adaro, nanti membuat trading plan, kita tetap jaga atas. Karena biasanya secara teori 20% dia tetap naik, 80% dia turun. Kalau dia turun, maka kita tunggu. Kita atur sampai bawah. Stop loss mau pakai mana? Pakai 1715 boleh ya. Pakai ini juga boleh. Berarti kalau stop loss 1715 di sini berarti dia stop lossnya 1715 kurang 2 tick berarti 1705. Kurangin 2 tick aja ya. Nah, itu juga boleh. Jadi kita sudah lihat sinyalnya potensial buying climax, effort rise bullish trend. Candlenya bullish, tetapi karena dia terlalu cepat hingga akhirnya climax dia. Oke, jadi saya coba usahakan sejelas mungkin karena kemarin di kelas kita tidak dibahas. Setelah itu kita lihat dengan VBP Adaro untuk melihat supply demand. Target jualnya di mana? Dari sini jelas ya Bapak Ibu, kita punya demand zone di sini. Ini dulu, kita demand zone dulu lihat. Ini demand zone.
Ini saat ini menjadi supply. Ini menjadi supply sell mother candle ya, atau ini sell mother candle. Jadi di sini ada supply yang menekan dia turun. Dia cuma reject ke atas, supply masuk, tekan turun. Ini ada supply. Besok kalau mau beli kita jaga atas. Jaga di sini mungkin tengah-tengah, nanti kita lihatlah pakai pivot pakai apa. Nah, di sini mulai banyak. Mungkin ini 1 lot, mungkin ini 2 lot, mungkin ini 5 lot, 10 lot, 20 lot, 40 lot, gitulah maksudnya. Kita piramida. Tapi piramidanya mulai besar begitu dia masuk ke demand zone gitu. Kalau ini 5 lot, ini mungkin 10 lot, ini mungkin 20 lot, ini 40 gitulah. Begitu masuk ke zona ini piramidanya membesar. Jadi piramidanya piramida apa ya bentuknya? Ini kecil begini. Nah, setelah masuk ini baru membesar. Gitu loh. Ya, gitu. Maksudnya begitu masuk mulai demand zone ini kita pasang order yang besar. Nanti dia akan ngambil ke bawah, turun ke bawah makin besar gitu ya. Target jual kalau saya sih pengen ngambil target jualnya boleh di atas ini karena pasti reward rasionya bagus. Tapi Bapak Ibu bisa lihat ini ada gap. Biasanya secara teori gap akan tutup, tapi kan ini ada catatan khusus dia spin off. Spin off terhadap ADI supaya dia price in ya. Jadi price in dia gap ke bawah karena dia ada dividen juga. Apakah dia akan tutup? Ya nggak tahu juga. Tapi kita buat aja trading plan di sini. Nanti kalaupun dia naik bergerak, stop loss kita dinaikkan. Kalaupun dia nggak sampai tengah-tengah dia ternyata turun, nggak nutup, ya kita stop lossnya tetap naik. Ini sudah dijelaskan di kelas ya. Jadi kita tahu sekarang strategi belinya. Jadi kalau ini 1 lot, mulai di sini yang tebalnya. Sekarang kita lanjut dengan wave Adaro. Wave-nya sudah perubahan changing wave ya Bapak Ibu ya. Sini sudah besar dan kemarin kita lihat Adaro itu hajar kanan 99 miliar. Oh, kita mau lihat evol Adaro. Ada gap atau tidak? Kayaknya nggak ada. Kemarin sudah dibahas ya, nggak ada gap. Sepertinya nggak ada ya Bapak Ibu, sepertinya nggak ada. Nanti kita lihat pakai PWS. Nah, ini yang menjadi target kita yang ini, sell mother candle. Pak, apakah boleh ini? Ada, tapi kan ini saja sudah cukup di atas reward rasionya dua kali. Ya. Jadi nanti kita jaga atas, jaga bawah turun. Nah, di sini demand zone-nya. Oke, lanjut kita pakai DOM Adaro, Alam Tree. Kalau kita lihat asingnya ada tapi cuma 7%, tidak signifikan. Dalam 50 hari juga dia di atas 10%, 12 maksimumnya. Artinya mungkin lokalnya juga yang banyak ini. Kita cek dengan foreign flow Adaro. Berikut ini adalah chart foreign flow Adaro. Kita tahu tadi di dominasi rasio asingnya tidak dominan Bapak Ibu, mungkin dia lokal. Jadi di sini kita tercatat asingnya terus distribusi. Hari kemarin asingnya net sell 48 miliar, dalam 5 hari tercatat net sell minus 140 miliar, dalam 20 hari ada kumulatif net sell minus 494 miliar. Dalam 60 hari ada 1 triliun net sell, dalam 100 hari ada 1 triliun juga net sell-nya di Alam Tree. Tapi kita tahu kan, dia nggak dominan tadi dari chart dominasi rasio. Itu dia Bapak Ibu untuk foreign flow. Dan ini kita bisa gunakan Bapak Ibu untuk net buy nanti. Untuk trading plan, kita akan jaga 1 tick di atasnya. High-nya berapa? High-nya adalah 2200. Berarti kita akan buy if dia break 2210 ya. Nah, 1 tick di atas high-nya. Jadi kalau di atas kita beli, kalau dia turun mungkin 1980 atau 20 ini kita beli turun ke 1810 kita beli baru ke stop lossnya kita beli. Nanti ini jaga atas 1 2 3 4 1 2 3 4. Oke. Jadi kalau turun ke S1 kita beli, kalau turun ke 1810 kita beli, kalau turun ke lower Donchian kita beli.
Karena stop loss tadi kan 2 tick di bawah lower downtrend. Lower downtrend-nya yang mana? Ini. Nih, 1715. Jadi paling bawah itu kita akan buy on weakness di 1715. Itu juga boleh. Ya. Oke, jadi kita beli 1 tick di atas. Kalau turun ke support 1 kita beli yang kedua. 1810 ketiga. Keempat. Kalau bagi 4 ya. Kalau bagi 5 jaga atas. Ke PP kita beli. S1 beli. S2 beli. Ke lower downtrend beli. Itu saja mungkin nanti ya. Oke. Lalu kita cek dengan trend Adaro. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, abis ini kita akan buat tutorial trading plan untuk Adaro. Kalau lihat Adaro full year 2024-nya tadi dia under value ya Bapak Ibu. EPS gorengnya turun, nggak tahu nih. Jadi seperti inilah ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek kembali. Jadi dia naik ke atas, mungkin dia akan turun ke bawah. Jadi kita sama dia turun ke bawah, kita buy on weakness nih. Terutama di zona ini yang demand-nya kuat. Target jual kita mengincar candle yang ini. Lalu kita lihat dengan PWS Adaro. Kalau ini salah satu gunanya untuk mengecek apa ada gap atau tidak. Cek gapnya netral. Berarti tidak ada gap. Buy-nya ada 2. Kalau dari volume price-nya, volumenya tinggi, spread-nya wide, close-nya tinggi, accumulation ya. Jadi bolehlah kita beli karena sudah accumulation. Dari PWS lihat dia sudah ada ini. Sudah ada flower-nya, sudah ada sinyal buy-nya. Jadi kalau dia masuk ke zona abu-abu, ini adalah zona kita buy. Jadi kalau besok dia turun ke abu-abu ini, nah ini buy kita. Dan ini buying pressure-nya kuat sekali. Oke, sekarang dia power buy-nya juga cukup kuat. Jadi itu Bapak Ibu, ya target jualnya kita tadi sudah tentukan di 3.800 berapa. Nanti kita akan lihat detailnya. Kita lanjut untuk saham-saham yang lainnya, tapi singkat saja. Kita ada Inco, alert Inco. Inco ini cocok karena dia bottoming Bapak Ibu dan mau dividen juga. Alertnya juga freshnya kemarin tanggal 6, tanggal 16 dia ada lagi bulan 5. Kita cek dengan Speedo Inco. Jadi kalau Bapak Ibu berminat di saham Inco, coba lakukan analisa selengkap tadi Adaro, ya Inco. Silakan lanjutkan ke weekly-nya. Dia masih grid, masih bisa naik lagi. Kita cek dengan Star Inco. Saya hanya berikan daily aja supaya waktunya cukup. Inco di daily-nya sudah ada di zona grid, silahkan cek weekly-nya. Mungkin dia mainnya di weekly. Kita lihat VPA Inco. Jadi Inco dia mungkin the best time for buying. Mungkin dia turun dulu, bisa turun, bisa enggak ya. Kadang-kadang kita dapat the best time for buying, kadang-kadang tidak. Tapi di sini dia sinyalnya churn. Churn artinya ada profit taking ini. Jadi kalau mau tunggu saja di sini Bapak Ibu. Dia kan the best time for buying, dia mungkin akan turun memberikan second chance to buy. Kebetulan di sini ada supply nih. Itu Inco. Kita lihat foreign flow, PIF Inco. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Inco. Inco nanti Bapak Ibu bisa cek asingnya dominan atau tidak, tapi faktanya dia kemarin hari Jumat net sell 7,84 miliar. Dalam 5 hari tercatat net sell minus 49 miliar, dalam 20 hari ada net sell minus 59 miliar. Dalam 60 hari ada net sell 262 miliar, dalam 1 hari lebih kecil sedikit, net sell-nya tercatat minus 242 miliar. Jadi kalau lihat trennya masih downtrend terus nih asingnya di Inco ya. Jadi dia divergen, sahamnya naik, asingnya justru didistribusi. Berbeda dengan Antam. Kita lanjut dengan alert Tins. Tin ini juga dia tanggal 6 Mei ya Bapak Ibu. Berarti dia tidak fresh ini. Alertnya sudah jauh. Kita cek dengan Speedo Tins. Di daily-nya dia berada di zona grid. Artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Silakan Bapak Ibu cek weekly-nya. Kita cek dengan Star Tins. Tin. Ini kalau kita lihat Tin relatif terhadap komposit dia malah melemah kemarin-kemarin. Sekarang baru terjadi ada penguatan sedikit, pembalikan relatif terhadap kompositnya menguat. Jadi jarak antar bintangnya memendek hingga sepertinya akan berbalik. Silakan cek weekly-nya. Biasanya kalau volatile seperti ini dia berjalan baik di weekly, harus lihat weekly-nya. Saya lanjut VPA Tin untuk volume price. Jadi bottoming-nya di sini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah marking up, distribusi, marking down,
selling climate authorization secondary test, dia tes betul ke bawah, dia naik ke atas. The best time for buying di daily-nya, dia berjalan dengan baik ya, low high high low high 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 low. Kalau dia close 1250 mungkin dia bermain akan mengejar target di sini nih. Ini cari aja supply-nya di atas ini ya. Silakan cat weekly-nya, mungkin dia bermain di weekly nih. Kita lanjut dengan foreign flow 15. Kalau antam kan asingnya masuk. Kalau dilihat ini asingnya keluar ya. Sama ini dengan Adaro asingnya keluar, Inco asing keluar, Tins asingnya juga keluar. Keluarnya juga makin besar di bulan Mei. Ya, Bapak Ibu, hari Jumat dia asingnya net sell 22,9 miliar dan 5 hari tercatat minus 84,7 miliar net sell dan 20 hari tercatat minus 141 miliar net sell. Dalam 60 hari ada minus 184,9 miliar asingnya net sell. Dalam 100 hari net sell-nya menjadi minus 329,5 miliar. Jadi makin besar ya asingnya. Ini juga membesar nih ya. Oke, catatannya asingnya membesar ini. Kalau di Tins, maka dia tertekan sedikit. Waktu dia naik, asingnya juga tidak support. Begitu loh. Jadi no worry, mungkin dia tidak dominan. Terlanjut dengan Hill. Alert Hill. Ini ada yang bertanya, loh Pak, apa penyebab Hill-nya alert bot? Ya nggak tahu, mungkin datanya alert, saya nggak tahu. Harus dianalisa. Makanya kita analisa. Tapi kalaupun saya tidak bisa analisa detail, Bapak Ibu lakukan sendiri. Karena sudah lebih 1 jam ini. Kita cek dengan Speedo Hill. Hill dia berada di zona grid. Ya, kenapa dia naik? Ya, karena demand-nya lebih besar daripada supply faktanya ini. Ya. Faktanya demand-nya lebih besar daripada supply. Ya wajar dia naik. Kenapa dia alert bot? Ya nanti kita harus cek dulu. Saya nggak tahu juga kenapa alertnya bot. Karena kan pakai deep learning. Kita cek dengan Speedo Hill. Sudah ya. Star Hill. Apakah ada berita Hill? Apa ya? Herminan ya, rumah sakit Herminan. Apakah mau dividen atau apa? Tapi yang faktanya dia sudah bergerak naik, sekarang masuk ke zona grid. Silakan cek weekly-nya ya, Bapak Ibu ya. Kesehatan bagaimana? Karena kalau lihat ini, pergerakan Hill sama sentimen ini dia dekat. Kita lihat Star C5. Kalau sektor kesehatan ternyata Kalbe Pharma leading ya. Sido yang ancur-ancuran ke bawah ini. Oke, kita lihat dengan VPA Hill, rumah sakit Hermina. Ya sudah pantas lah naik ya, Bapak Ibu. Ya, di sini sudah the best time for buying, second chance to buy. Dia rapi nih. Low, high, high, low, high, 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 low, high, high. Tinggal nanti ada nggak supply di atas sini. Cek pakai chart VWP ya. Kalau mungkin target segini mungkin, atau target trading plan-nya bisa di sini. Volumenya, ada yang bilang, kenapa itu Hill dia ada alert? Faktanya volumenya di atas, volumenya low ya. Volumenya low, di bawah rata-rata. Tapi ini up ini Bapak Ibu. Volumenya lebih tinggi dari yang kemarin. Walaupun di bawah rata-rata. Tidak ada masalah ya. Tapi terjadi up volume nih. Dia tinggal dianalisa lagi ya. Kalau nggak cocok jangan dibeli Hill ya Bapak Ibu. Baik, itu saja saya tambah satu lagi ya. Foreign flow untuk Hill. Apakah asing menurun? Berikut ini foreign flow untuk saham Hill. Dia divergen, asingnya turun, sahamnya malah naik ya. Divergen dia. Jadi mungkin lokalnya ini Bapak Ibu. Oke, stop loss bisa dinaikkan kemana? Nah, ini malah stop loss bisa dinaikkan ke sini yang agresif, konservatif di sini. Kenapa? Dia sudah break new high, jadi stop loss-nya bisa naik. Ya, kalaupun turun berarti profitnya sudah terkunci. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di after market close untuk hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu nanti lakukan analisa sendiri lagi, terutama untuk saham-saham yang Bapak Ibu miliki. Bagi yang ingin belajar, bagi Bapak Ibu yang kemarin ikut workshop trading aset bisnis, setelah ini insya Allah saya akan buatkan tutorial trading plan untuk Adaro. Tujuannya untuk mengingat kembali rekaman kemarin, kan kemarin tidak direkam. Tapi biasanya nggak jauh-jauh beda lah dengan apa yang disampaikan kemarin. Dengan melihat video tutorial trading plan ini, Bapak dan Ibu yang sudah praktek kemarin di kelas, tapi mungkin tidak fokus, bisa lihat video ini lagi untuk refreshing. Begitu juga yang mungkin berniatnya untuk minggu depan, bisa ditonton supaya nanti di kelas, nanti Bapak Ibu sudah dapat gambaran apa yang akan kita bahas. Tinggal bertanya sebanyak-banyaknya di dalam kelas. Oke ya Bapak Ibu, jangan lupa nanti untuk menonton tutorial trading plan. Insya Allah akan saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.